بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، telah kita bacakan sebagian dari kisah hijratin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama dengan Abu Bakrin As-Siddiq, khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha radhiyallahu ta'ala anhu. Di malam hari, dengan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Rasulnya dari rumah beliau dalam keadaan tidak seorang pun dari kalangan kaum musyrikin yang telah mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersepakat untuk menerima pendapat Abu Jahal untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun beliau keluar, bahkan beliau sempat menaruh di atas kepala mereka tanah. Lalu kemudian beliau meninggalkan tempat tersebut dan berangkat bersama Abu Bakar As-Siddiq menuju Ghar Thur. Dan kaum Quraisy, mereka masih dalam pencarian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Dan mereka telah mengumumkan bahwa barang siapa yang berhasil menangkap mereka berdua atau salah seorang dari mereka berdua, maka dia akan mendapatkan 100 ekor unta. Harta yang demikian banyak yang akan dia dapatkan. Maka kaum Quraisy mereka terus mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di antara mereka ada yang sempat memeriksa Bukit Tur tersebut. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga mereka berdua. Dan Abu Bakar As-Siddiq ketika mengatakan di gua tersebut bahwa sekiranya salah seorang dari mereka melihat ke bawah kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahzan innallaha ma'ana. Ma dhannuka ya Aba Bakrin bisnaini Allahu salisuhuma. Tidak perlu engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Bagaimana persangkaanmu wahai Abu Bakar? Kita berdua dan Allah yang ketiga di antara kita. Al-Ma'iyyah allati taqfadu ad-dusra
ri'ayah, dalam penjagaan dan pemeliharaan serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza sakana talabu anhuma qalilan, sehingga di saat tenang, ya, orang-orang yang mencari mereka berdua, kharaja minal ghari ba'da thalathi layalin, maka mereka berdua pun keluar dari gua setelah 3 malam. Muttajihina ilal Madinah ala tariqis sahil, yang mereka berjalan menuju Madinah melalui pinggiran, melalui jalan as-sawahil, bagian pinggir, tepian. Naam. Namun pada waktu itu masih terus saja dari kalangan kaum musyrikin melakukan pengejaran. Sempat salah seorang dari mereka datang mengabarkan kepada kaum Quraisy. Waktu itu Suraqah bin Malik dan yang lainnya, mereka sedang duduk-duduk. Lalu ada salah seorang datang dan mengatakan, sepertinya aku melihat, ya, Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq baru keluar melalui jalan ini, sebutkan. Maka Suraqah bin Malik, yang tentunya juga berharap untuk mendapatkan 100 ekor unta tersebut, maka dia pun mengatakan, oh itu bukan mereka, itu orang yang melakukan safar gitu, ya, agar kemudian yang berangkat ke sana dia sendirian dan tidak ditemani oleh yang lainnya. Maka dia mengabarkan pada yang lain bahwa itu bukanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi itu yang lain, orang lain. Namun setelah itu dia menyelinap dari teman-temannya dan pergi menyediakan kudanya untuk berangkat. Walhasil Allah Subhanahu wa ta'ala pun tetap memberikan pertolongan pada mereka berdua, dan kudanya tersebut tidak sampai dan tidak mampu untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai terlipat kakinya. Naam. Akhirnya kembali dan tidak pula berhasil. Selama dalam perjalanan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah orang yang dikenal di kalangan Arab, karena beliau orang yang sudah usia tua, dikenal, ya, oleh banyak orang, sehingga terkadang di perjalanan bertemu dengan orang-orang, tapi mereka hanya mengenal Abu Bakar As-Siddiq, tapi mereka tidak mengenal siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Abu Bakar ditanya, siapa yang bersamamu wahai Abu Bakar? Dia mengatakan, hadzal rajul yahdini sabil. Orang ini yang memberikan aku petunjuk jalan. Sehingga disangka oleh orang yang mendengarkan bahwa orang ini penunjuk jalannya Abu Bakar untuk menuju ke tempat tersebut. Ya, padahal yang diinginkan oleh Abu Bakar As-Siddiq penunjuk jalan menuju jalan keselamatan fil akhirah, ya. Hadzal rajulun yahdini sabil. Terus begitu, setiap bertemu dengan siapa saja yang bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjawab dengan jawaban tersebut. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar untuk tiba di kota Madinah. Walamma sami'a ahlul madinati minal muhajirin wal ansar, maka tatkala penduduk Madinah dari kalangan orang-orang yang berhijrah sebelum Rasulullah
dan dari kalangan Ansar bi khuruj Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilaihim, tentang keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju mereka. Kanu yakhrujuna sabaha kulli yaum ila al-harra, mereka selalu keluar di pagi hari, setiap hari. Kalau sudah di pagi hari mereka keluar menuju Harra. Harra itu daerah yang penuh dengan batu, daerah bebatuan. Mereka ke sana setiap hari menanti kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Setiap hari terus mereka menunggu. Naam. Yantaziruna quduma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi. Mereka senantiasa menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya hatta yatrudahum hurrus syamsi, sampai mereka diusir oleh panasnya matahari. Yani kalau matahari sudah panas, menyengat, mereka kembali. Rasulullah belum datang. Keesokan harinya mereka datang lagi, menunggu lagi. Sampai tibanya panas matahari, mereka kembali lagi. Begitu seterusnya. Nah, menanti-nanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mereka kasihi dan sangat mereka cintai. Falamma kana al-yawmul ladzi qadima fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala di hari yang ternyata Rasulullah datang pada hari itu, wa ta'ala an-nahar, siang telah meninggi, washtaddal har, dan panas menyengat, semakin bertambah panasnya. Raja'u ila buyutihim, mereka kembali ke rumah-rumah mereka. Ya, mereka kira mungkin pada waktu itu belum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan karena sengitnya panas matahari yang menyengat, maka mereka pun kembali ke rumah-rumah mereka. Wa idza rajulun minal yahud ala atamin min atamil Madinah, dan tiba-tiba saja salah seorang laki-laki dari kalangan Yahudi berada di atas atom min atomil Madinah. Atom itu rumah segi empat, ya, yang memiliki atap. Rumah-rumah mereka kan segi empat. Nah, itu namanya atom. Min atomil Madinah. Orang Yahudi ini naik ke atas rumah itu, ya. Dia naik ke atas rumah tersebut, yanzuru lihajatin lahu, dia ingin melihat karena dia mempunyai kebutuhan tersendiri begitu. Nah, dia punya kebutuhan bukan karena menunggu Rasulullah. Nah, dia orang Yahudi, ya. Tapi kan pada waktu itu belum ada pertentangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Nah, maka orang Yahudi ini pun naik ke atas atom tersebut. Fa'absara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu muqbilina. Maka orang Yahudi ini pun nampak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka menuju, ya, rupa-rupanya sudah ada yang menjemput sebelumnya. Yazulu bihimus sarabu, ya, yang kemudian hilang dengannya fata morgana. Falam yamlik an-nada bi a'la sautihi, maka dia tidak mampu lagi untuk menahan diri orang Yahudi ini. Ya, akhirnya dia pun berteriak dengan suaranya yang paling keras. Dia mengatakan, ya ma'syaral Arab, hada jaddukum.
wahai sekalian orang-orang Arab, inilah orang tua kalian. Maksudnya ini adalah pembesar kalian. Karena Rasulullah belum kakek pada waktu itu, iya kan? Inilah pembesar kalian maksudnya. Yakni hadza hazzukum wa izzukum, yaitu ini adalah orang yang kalian hormati, orang yang kalian agungkan. Naam. Telah datang menuju kalian alladzi tantazirun, yang selama ini kalian tunggu-tunggu. Rupa-rupanya teriakan orang Yahudi ini menggema di sekitar kota Madinah, sehingga didengarkan oleh kaum muslimin. Fahabbal muslimun liliqa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka habba itu ya, apa itu ya kawan, semacam terkejut gitu loh. Begitu mendengar cepat. Apa itu? Dengan bersegera, ya, bercepat-cepat mereka itu. Begitu mendengarkan langsung cepat-cepat mereka keluar berlari. Liliqa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ahumus silah, mereka sambil membawa senjata, sambil membawa pedang. Ta'ziman wa ijlalan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagai pengagungan dan penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idzanan bi isti'dadihim lil jihad, dan memberikan isyarat bahwa mereka sudah bersiap untuk berjihad fi sabilillah. Karena syaukatul muslimin qawiyah, kekuatan kaum muslimin semakin bertambah dengan hijrahnya Rasulullah. Beliau mendapatkan tempat daulah yang mereka seluruhnya, mayoritas dari mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, dan mereka siap untuk membela Rasulullah. Wadifa'idunahu radhiyallahu anhum, dan membela jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Fatalaqawhu sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun menemui Rasulullah di zahiril harrah, ya, di daerah Harrah itu tadi. Fa'adala bihim zatal yamin, lalu kemudian Rasulullah, ya, bersama dengan mereka menuju ke arah bagian kanan. Wa nazala fi Bani Amr ibn Auf fi Quba, lalu beliau pun turun dan beristirahat di Banu Amr bin Auf di Quba. Wa aqama fihim bid'a layalin wa assasa al-masjid, dan beliau sempat tinggal di daerah Quba tersebut beberapa malam dan sempat mendirikan masjid. Naam. Tsumma irtahala ila al-Madinah wan nasu ma'ahu. Kemudian setelah itu beliau berangkat ke Madinah sedangkan kaum muslimin bersamanya. Wa akharun yatalaqawnahu fi turuqat. Demikian pula yang lainnya dari kalangan kaum muslimin, mereka menemuinya di jalan-jalan. Jadi seakan-akan beliau seorang pembesar, ya, yang telah menyelamatkan mereka dari neraka. Saking gembiranya mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala Abu Bakr radhiyallahu an, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kharaja an-nasu hina qadimna al-Madinah fi turuq wa 'ala al-buyut wal ghilman wal khadam, bahwa ketika kami mendatangi kota Madinah, manusia pun keluar di jalan-jalan, di rumah-rumah, anak-anak,
para pelayan-pelayan, subhanallah. Bayangkan demikian gembiranya mereka, ya, menanti kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kejadian itu pun Salman Al-Farisi yang masih statusnya sebagai budak, ya, pada orang Yahud, itu berupaya untuk mencari-cari kabar tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaqulun, mereka berkata, Allahu Akbar, ja'a Rasulullah, Allahu Akbar, ja'a Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq tiba, mereka sambil membawa duf, ya, lalu mereka beramai-ramai mengatakan, Tola al-badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina wada'a lillahi da'. Salawat Badar, hadis dhaif, la yasih, na'am, tidak sahih dalam permasalahan ini. Lalu kemudian setelah itu mulailah berbondong-bondong para sahabat mereka satu persatu hijrah dari Makkah menuju ke Madinah, dan beliau berhasil mendirikan daulah di Madinah. Dan pada saat syaukatul muslimin semakin kuat, maka di saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diizinkan untuk berperang di Madinah, tapi masih dalam batas berperang bagi orang-orang yang memerangi mereka. Nah, ya, qatilul ladina yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Turunnya ayat ini ketika mereka berada di Madinah dan mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang sebatas mempertahankan diri mereka yang memerangi mereka. Lalu setelah itu datanglah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka dengan turunnya ayat ini, maka telah diwajibkan dan disyariatkan bagi mereka berjihad fisabilillah, apakah jihad difa' atau jihad hujum. Kedua-duanya telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat mereka satu persatu berpindah menuju Madinah. Dan tentunya mereka, tidak sedikit dari mereka mendapatkan berbagai macam cobaan. Ya, seperti yang disebutkan tentang kisah hijrahnya Abu Salamah bersama anaknya, bersama istrinya Ummu Salamah. Di saat mereka berhijrah, akhirnya kedapatan oleh orang-orang Quraisy, hendak kemana? Kami ingin berangkat ke Madinah menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditahanlah, yakni mereka menarik istrinya Abu Salamah, demikian pula anaknya. Ya, lalu kemudian ketika ditarik istri Abu Salamah dan anaknya, gantian lagi salah satu kabilah lagi tarik menarik antara anak dan ibunya. Jadi satu kabilah ini ingin mengambil anaknya. Nah, akhirnya anaknya yang saling berpegangan tangan dengan ibunya, ya, ibunya ditarik di sebelah, anaknya juga ditarik oleh kabilah yang satu. Terpisah akhirnya. Nah, dan ibunya ditawan di satu kabilah, sementara anaknya ditawan di kabilah yang lain. Abu Salamah berangkat. Nah, hampir kurang lebih setahun mereka ditahan, sampai adanya salah seorang yang kasihan melihat mereka berupaya untuk memberikan syafaat pada mereka, dikeluarkan.
biarkanlah mereka menyusul suaminya. Maka dilepaslah Ummu Salamah, anaknya pun dilepas dan mereka berdua pergi. Tidak ada satupun yang mengantar mereka. Nah, di perjalanan, ya, sudah jauh mereka berjalan, sampai di pertengahan perjalanan barulah ada seseorang yang akhirnya bertanya, ya, mau kemana, ingin menyusul suaminya ke Madinah, diantar, ya, oleh orang tersebut. Yang kemudian orang ini sangat dipuji oleh Ummu Salamah karena adabnya, ya, dalam keadaan tidak seorang pun yang ada di sekitarnya memungkinkan bagi dia untuk berbuat maksiat, tapi adab orang ini memiliki adab. Ummu Salamah diantar memakai kendaraan. Kalau mereka hendak beristirahat, Ummu Salamah diistirahatkan di satu tempat di bawah pohon, dia istirahat di tempat yang lain. Nah, kemudian setelah itu dibawa kembali terus sampai ke kota Madinah bertemu dengan Abu Salamah, kurang lebih hampir setahun lamanya. Nah, maka ini ikhwani fiddin azakumullah menunjukkan kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesabaran para sahabat minal muhajirin wal ansar, dan keteguhan mereka, istiqamah mereka, sabat mereka dalam menanggung berbagai macam suka dan duka dakwah dengan berbagai macam gangguannya. Mereka bersabar di atasnya sampai mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Dengan demikian ya kawan, kita telah membacakan secara ringkas kisah hijrah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Naam. Insyaallah di lain waktu kalau ada kesempatan kita membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.